di pohon di ujung. Ini pohon ujung nih. Ini nih. Ini kita sorot. Datang. Nih, lihat. Angin kencang ya. Nah, kenapa dia berbentuk angin kencang? Ini, lihat kencang. Izin Allah, kencang. Rumah di sebuah sudut Ciputat itu semestinya megah berpendarkan kemewahan. Tapi yang terjadi, rumah besar yang terlihat kokoh itu justru murung. Ada aura metafisika yang seolah mengurung suasana rumah. Dan kesanalah tim Ganjil Misteri mencari cerita tentang makhluk-makhluk halus yang kini mengambil alih rumah karena sudah lama ditinggalkan penghuninya. Lalu ada sosok apa saja yang menguasai rumah yang oleh masyarakat sekitar disebut angker itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Selepas petang, tim Ganjil Misteri dan Bagiono, seorang spiritualis yang mampu melihat alam gaib, melawat ke Ciputat. Penyusuran mistik kali ini dipusatkan di sebuah rumah mewah yang lama ditinggalkan penghuninya. Sisa kemegahan masih menempel di rumah itu karena bangunannya memang sangat kokoh. Tapi ada kabut gaib yang menyelimuti suasana rumah. Sudah sejak memasuki area rumah, aura seram pun kerap muncul. Halo pemirsa Ganjil Misteri. Sekarang kita ada di Ciputat. Ada suatu rumah yang katanya rumahnya cukup banyak misterinya. Dan kalau kita lihat sosok rumah ini, sepertinya kayak nggak ada apa-apa. Tetapi rumah ini cukup kokoh, tapi di dalamnya cukup luar biasa. Dan aura-aura negatif cukup banyak juga. Kita melihat bahwa rumah ini cukup luas sekali ya. Dan tanahnya besar sekali. Saya merasakan ada sesuatu nih. Kayaknya kita disambut oleh penghuninya di dalam rumah ini. Ini sebenarnya rumah dulu pada saat zamannya cukup besar dan cukup banyak dikenal orang. Tetapi di dalam aura rumah ini ada sesuatu yang menurut saya harus dinetralisirkan. Di belakang saya ini ada tumpukan-tumpukan. Ini sebenarnya bukan tumpukan biasa ini. Ada kepunteran yang orang dahulu dia bangun, dan kepunteran ini fungsinya hanya untuk menjaga agar yang punya rumah selamat. Berarti rumah ini dulunya dimiliki oleh penguasa. Konon katanya dulu dimiliki oleh seorang lurah. Memasuki pelataran rumah yang sisi kiri kanan ditumbuhi ilalang, tim Ganjil Misteri disambut pasukan gaib yang menyebarkan aroma wangi. Dari sini, sejumlah sosok juga mulai tampak memberi penyambutan dengan berbagai ekspresi, mulai dari yang biasa, senang, hingga yang tidak menginginkan ada manusia datang. Kita sambut bau ya. Baunya berbeda sama tadi sebelah kiri. Kita lihat kayak bau harum. Dan sebelah kanan berbeda. Kira-kira apa energinya makin mendekat atau gimana Pak? Kalau kita perhatikan
ini energi yang cukup luar biasa, dan di belakang saya ini ada dua perempuan cantik yang sedang melihat kita loh sebenarnya. Tapi melihat kita dengan muka agak sinis gitu. Yang satu sinis, yang satu biasa. Ini angin semakin kuat loh. Oke. Dan di ujung sini ada pusara ya. Pusara itu apa ya? Kayak tempat orang-orang zaman dulu ditaruh tanam jimat. Jimat turun-temurun sih. Ini di ujung. Nah, anginnya besar sekali kan, beda nih. Di sini kita rasain kan, tadi kan nggak begitu angin nih. Dan ini anginnya cukup luar biasa. Di sini bisa ngerasain nggak? Baunya apa? Baunya berbeda. Dan di ujungnya ada tinggi besar, hitam. Di pohon, di ujung. Ini pohon ujung nih, ini. Ini kita sorot, coba sorot. Ya, coba disorot nih, ini. Gede banget. Ya boleh dibilang hitam berbulu. Sudah lama berada di lokasi? Sudah cukup lama sekali nih. Dan sudah turun-temurun ya. Mungkin sudah hampir 2 generasi. Ada ular siluman yang sangat besar di sebuah area rumah. Panjangnya bisa mencapai 4 meter sehingga sangat menakutkan. Bukan sembarang siluman, karena usianya yang sudah tua bahkan sudah tinggal lama sejak bergenerasi silam. Ya, kita akan menelusuri di sebelah kanan, karena sebelah kanan inilah tempat kekuasaan mereka. Dan di sini ada ular siluman hitam, dan ularnya besar sekali. Kalau dia tinggi, kalau berdiri, dia berdirinya bisa hampir 3 meter, 4 meter. Yang berada di sini. Sudah ada lama di sini, tapi dasarnya ada ditanam. Jadi orang zaman dahulu ditanam-tanam tanahnya biar untuk menjaga, akhirnya beranak pinak dan menepati daerah ini. Ini kita lihat di sini ada 3 penunggu makhluk astral di pohon pisang berbeda, tinggi sekali 3 meter, dan dia suka masuk ke dalam rumah. Di ujung kita disambut angin ya, mungkin bisa lihat tadi nggak ada angin ya. Ini bukan mentrik loh. Dan dia kasih tahu. Dan di ujung kanan perempuan merah, artinya boleh dibilang kuntilanak merah ya, ada di dalam. Ini nggak ada rekayasa dong. Oke, lihat sendiri kan, kita nggak ada rekayasa. Tadi dengar sendiri kan, ada suara-suara. Dia tidak mau diusik. Katakan untuk apa ngasih tahu saya dari sini? Karena bagi dia bahwa hidup masing-masing. Tapi kita hanya datang ke sini agar memberitahu bahwa di hidupan dunia ini tidak hanya kita doang, tapi kita juga didampingi oleh makhluk-makhluk astral. Tadi dengar sendiri ya? Iya. Oke, baik. Membuka pintu utama rumah yang segera terasa adalah aroma metafisika. Sepi memang jika dilihat lewat mata biasa. Hanya ada kegelapan serta warna hitam tanpa penerangan. Tapi pejamkan mata, lalu ganti penglihatan dengan kepekaan batin. Ada banyak suara serta keriuhan yang ganjil. 2 makhluk gaib sudah menunggu begitu pintu pertama dibuka. Rumah ini memang kelihatannya sepi, artinya kosong. Tapi di dalamnya ramai sekali. Kita akan memasuki tempat, dan ruangan ini bukan ruangan sembarangan, tapi kalau saya merasakan dan mendengar dan melihat ada 2 makhluk gaib yang sudah menunggu kita. Di sini ada tangga.
tangga ini ada perempuan lagi berdiri di ujung kanan. Perempuan. Ya, perempuan. Oh ya. Dan perempuan ini mukanya nggak enak juga ya, artinya dia nggak suka dan cukup berwibawa. Bang, bisa dikatakan dulunya itu. Ya, kalau kita tahu bahwa tempat ini dulunya adalah suatu rumah yang tadi ya dimiliki seorang kepala desa, yang dimana di dalamnya, di dalam suatu rumah ini ada beberapa unsur yang ditanam. Dan karena kosong mungkin ya, sehingga banyak sekali makhluk astral yang memang sudah senang di tempat ini. Dan dia tidak suka dengan bau-bau manusia yang banyak, ramai, itu nggak suka. Nih, nah ini satu lagi nih. Sini. Ini ada. Tinggi sekali, 2 meter, tinggi segini. Ada di sekitar sini. Ada. Oh. Kalau kita lihat hawanya, boleh beda nggak hawanya di sini? Coba. Iya. Alda, kamu merasa nggak? Kamu sebelah kanan, coba kamu lihat. Apa yang kamu rasain? Sini. Kayaknya di sini emang berasa sesak penuh besar gitu Ya, ya. kayaknya tidak ada udara yang gimana ya, kayak di depan. Udara. Hampa. Nah, ini biasanya sangat senang dan hangat, panas deh, hangat di sini. Kalau dari kacamata batin, memang di bawah kanan ini, di kamar ini ada, kalau boleh kita buka, ini kunci. Di bawahnya ada sumur. Sumur. Nah, kita lihat di ujung ini benar nggak? Apakah ada sumur? Oh iya betul. Di kamar mandi. Ini juga rame. Ada anak kecil sini tadi saya lihat barusan. Anak kecil ya. Mau di sini nih. Nih. Ini anak kecil nih, lagi perempuan. Nih, ini anak kecil perempuan. Nah, suka main di sini nih. Bergerak ke sisi kiri ada keramaian yang lain, tapi hati-hati karena ada sosok yang tidak senang dengan kedatangan manusia yang dianggap akan mengganggu mereka. Sementara dari sebuah kamar yang terkunci ada bau yang bukan bau manusia. Ya, baunya udah beda. Bukan bau manusia lagi di dalamnya. Ada sesuatu di sini. Ini kalau kita perhatikan lagi di sebelah kiri, ini banyak ramai nih. Kalau kita lihat kan kosong ya. Ini mereka lagi kumpul nih. Dan mereka tampaknya nggak suka juga dengan kehadiran banyak manusia dan tidak senang berisik dan cahaya. Nih, ini garis. Di garis ini kayak mereka nggak suka dimasuk ke sini. Nah, ini tempat mereka. Maaf. Di sini. Iya, pusat. Jadi kalau mereka kumpul ada di sini. Di sini. Nah, kalau kita lihat ini panas. Auranya agak hangat, panas kan? Merasakan kan? Kalau saya hitung di sini kurang lebih ada 19 penunggu. Menjauh dari sisi kanan yang angker, ada area netral yang hawanya bersahabat. Tapi secara keseluruhan, aura rumah tidak bisa dianggap main-main. Sebab ada atmosfer yang berkabut yang hanya bisa didekati dengan kepekaan batin. Di sini masih hawanya agak netral ya. Jadi tempatnya nggak begitu angker, netral. Cuma kalau kita kembali yang ke kanan tadi, ke atas tadi ya, di sana, nah tempat tadi itu memang tempatnya mereka. Rumah ini Sudah ada sejak zaman sampai 2-3 turunan. Mungkin dari sekitar hampir 50 tahun ke atas sudah ada nih. Jadi sebelum dibangun rumah ini juga memang tempatnya memang angker sekali. Karena nggak ada yang kuat tinggal di sini, kecuali memang orang-orang yang punya ya rasa iman pada Allahnya kuat. Tapi kalau cuma hanya sekedar cuma iseng pengen tahu rumah ini serem atau tidak, ini jangan main-main di rumah ini. Pemirsa, saya melihat bahwa ada atmosfer besar sekali di tempat ini. Dan kita merasakan bahwa bau-bauan dari tempat yang berbeda, padahal nggak begitu jauh ya, Alnya, itu kok berbeda gitu ya.
Nggak Lagi beda, gimana tuh cuma rasanya? 2 langkah. Di sini ada bau makanan dan di sebelahnya nggak ada bau apa-apa. Dan padahal di sini rumah kosong, tapi Tidak di ada sini ada penghuni. bau-bau berubah-berubah. Iya. Dan kalau kita melihat di sini, tahu nggak? Makhluk putih besar yang berbentuk ini tingginya sampai sini. Kalau muncul nih, ini kalau digelapin, hampir 4 meter, tinggi sekali. Dan di ujung nenek-nenek, ujung nenek-nenek. Nah ini. Dan kita melihat bahwa atmosfer besar sekali. Dan ini nggak bisa dianggap sepele tempat ruangan ini. Sosok-sosok yang tak bersahabat memang membuat tim penyusuran ganjil misteri tidak bisa bergerak secara leluasa. Bukan tidak berani, tapi sekedar menjaga agar tidak terjadi benturan energi yang kurang baik. Dan bergerak keluar rumah, ada sebuah sudut misterius yang pernah menjadi tempat menghilangnya seekor anjing yang terikat rantai. Pemirsa, katanya nih bahwa ada suatu binatang anjing yang pernah ditaruh di satu tempat di sini dan diikat. Lalu katanya anjingnya hilang, tapi rantai masih ada. Kita akan manggil Bang Jambul ya, yang menunggu rumah ini. Oke, Bang Jambul. Iya, Pak. Oke, saya mau nanya, pernah ada nggak sih ceritanya bahwa katanya ada anjing yang diikat, lalu tiba-tiba anjingnya hilang gitu? Keanehan yang sangat ganjil terjadi. Anjing yang terikat kuat bahkan dengan gembok tiba-tiba hilang, meninggalkan rantai yang mengikatnya. Jadi kan diikat. Kalau logikanya, kalau diambil itu kok rantainya masih nyangkut gitu. Rantainya masih nyangkut, anjingnya nggak ada. Nah ini yang juga memang aneh. Yang supir angkot itu, yang pemilik itu juga pun kaget karena diikat sangat kuat sekali. Nggak mungkin kalau diambil dengan sama maling pasti rantai-rantainya yang diambil, kan gitu. Nggak mungkin anjingnya rantai, tapi rantainya ada, anjingnya yang nggak ada. Memang saya juga lihat dia bawa anjing bulldog itu diikat waktu sore-sore itu diikat. Jam 8 bunyi, jam 8 sampai jam 9 dia bunyi kuik. Dipikir apa ada binatang yang mengganggu atau apa. Dia lihat binatang mungkin. Kalau anjing kan sangat peka sekali kalau lihat ada hal-hal seperti itu. Nah terjadinya itu, anehnya itu diikat sangat kuat sekali, dirantai, bahkan pakai digembok lagi. Rantainya ada, gemboknya ada, tiba-tiba anjingnya nggak ada, dan itu masih keikat. Ya. Kalau ini kan anjingnya bisa mati, kelihatan mayatnya. Pak Jambul yang bercerita tentang anjing yang hilang misterius mengakui rumah kosong ini memang sangat angker. Sudah tidak bisa dihitung lagi munculnya makhluk halus yang mewujud dengan berbagai wujud. Melihat bayangan anak kecil lelarian di dalam rumah atau sekilas-sekilas ada penampakan makhluk berbulu sering dijumpai. Pak Jambul bahkan pernah dibangunkan dengan cara dipukul. Oh banyak sekali. Saya pernah waktu mau johor tidur jam 11, setengah 12 lah. Setengah 12 ditidur di situ, siang-siang itu bunyi azan. Kayak ada yang bangunin jangan tidur, mungkin kayak agak dipukul lah gitu. Sering saya pernah lihat terjadi ada penampakan di atas. Ada ya banyak lah, kalau dilihat itu mungkin puluhan lah. Menjelang tengah malam ketika suasana di sekitar rumah kosong di kawasan Ciputat semakin sesak oleh hawa metafisika, banyak kejadian mistik yang muncul. Sesungguhnya termasuk ketika tiba-tiba saja angin datang seolah ada yang ingin menunjukkan eksistensinya di tempat itu.
Oh iya. Itu di pojok situ. Ini ujung. Iya. Yang di ujung yang saya. di ujung Nah itu ini, loh. ini setelah kita ngomong anginnya kencang nih. Mungkin kalau kita tahu, nah lihat, yang angin akan datang nih. Bismillah. Lihat nih. Lihat. Iya. Itu tuh gimana itu bang? Ini karena mereka setelah saya ajak ngomong tadi, kita ajak ngomong dan mereka mengatakan bahwa eksistensi betul, gua ada, bahwa kita ada. Dan ketika mereka bilang kita ada, maka mereka menunjukkan eksistensinya. Yang tadi saya bilang, anginnya datang tiba-tiba, sekarang udah nggak ada. Ini bisa saya panggil lagi nih dengan izin Allah ya. Datang. Nih, lihat. Angin kencang ya. Nah, kenapa dia berbentuk angin kencang? Ini, lihat kencang. Dengan izin Allah, kencang. Nah, ini angin. Ini dia ada. Nah, dia datang. Dia hanya menunjukkan bahwa saya ada dan kamu udah cukup. Gitu. Rumah kosong di sudut Ciputat itu memang masih tampak gagah, tapi sejak ditinggalkan penghuninya, diambil alih makhluk halus. Benarkah tidak ada yang berani menjawab? Tapi itulah yang terjadi. Membiarkan bangunan tanpa penghuni hanya mengundang makhluk halus di luar dimensi manusia untuk datang. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.